Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Rahmadani, NIM Dispres 2020-03068. Di sini saya akan menampilkan langkah-langkah penggunaan KIKIS dalam pembuatan peta digital yang memuat informasi kesehatan. Langkah pertama yaitu buka aplikasi KIKIS terlebih dahulu. Setelah itu, klik New Project, lalu klik Open Data Source Manager. Pilih file peta Kecamatan Gunung Pati yang sudah di-download. Lalu klik Open, kemudian klik Add, dan Close. Seperti ini gambar dari peta Kecamatan Gunung Pati. Lalu pada peta Kecamatan Gunung Pati, klik kanan, pilih Properties, selanjutnya pilih Labels, kemudian pilih Single Label, lalu klik Apply, dan klik OK. Setelah itu, berikut gambar peta Kecamatan Gunung Pati yang sudah terdapat nama-nama kelurahannya. Selanjutnya, klik pada Open Attribute. Di bagian kotak-kotak sini, bisa untuk menghapus delete file, hapus pada kotak selain tulisan nama tersebut. Lalu klik OK. Selanjutnya, di sini ada nama-nama dari 16 kelurahan yang ada di Kecamatan Gunung Pati. Setelah itu, hapus nama ini dan sisakan nama yang di bagian depannya. Kemudian, klik pada bagian New File, lalu di bagian Name, tuliskan luas wilayah. Di bagian Tipe, diganti dengan decimal number, dan precision-nya diganti dengan angka 2, lalu klik OK. Setelah itu, buat lagi add file untuk namanya, yaitu jumlah penduduk. Lalu klik OK. Untuk luas wilayah dan jumlah penduduk dapat dilihat pada BPS dari Kecamatan Gunung Pati. Seperti berikut. Di tabel titik
1.1 di sini ada luas daerah dari Kecamatan Gunung Pati. Luas wilayah tersebut dapat dilihat dari tabel titik 1 ini. Setelah ketemu luasnya, lalu kita pindahkan ke dalam atribut data tersebut. Untuk soal nomor 2, tambahkan data atribut secara manual melalui QGIS berdasarkan data jumlah penduduk dan luas wilayah yang didapatkan. Luas wilayah yang ada di BPS bisa disesuaikan dengan nama kelurahan. Misalnya untuk Cepogo, luasnya yaitu 2,80. Dilanjut sampai Sumerjo. Berikut luas wilayah dari BPS yang sudah dimasukkan ke atribut data. Selanjutnya yaitu mencari jumlah penduduk yang ada di tabel BPS. Lalu masukkan jumlah penduduk ke dalam data atribut seperti luas wilayah seperti tadi. Untuk Kelurahan Cepogo, jumlah penduduknya berjumlah 3.320. Kemudian isi jumlah penduduknya sampai Sumerjo. Berikut jumlah penduduk yang telah diisi di dalam data atribut. Kemudian, melakukan perhitungan kepadatan hunian berdasarkan wilayah perkelurahan, yaitu kita pencet Open File Calculator, lalu di bagian File Name, tulis kepadatan. Setelah itu di bagian Output File Type, dipilih decimal number, lalu untuk precision, pilih 2. Setelah itu di bagian Files and Values, terdapat name, luas wilayah, dan jumlah penduduk. Untuk cara menghitung kepadatan, yaitu jumlah penduduk ini diklik 2 kali, setelah itu dibagi dengan luas wilayah ini kita klik 2 kali. Setelah sudah, lalu kita klik OK. Berikut ini kepadatan di masing-masing kelurahan di Kecamatan Gunung Pati. Kemudian untuk soal nomor 3, berdasarkan lampiran kasus DBD, lakukan join tabel data Excel. Kita buka terlebih dahulu file dari Excel yang sudah di-download. Lalu pilih Kecamatan Gunung Pati seperti berikut. Berikut adalah jumlah kasus DBD yang ada di Gunung Pati. Setelah itu, kita buka tabel Excel yang baru. Isikan yang ada di atribut tabel ini dari nama, luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan, serta kasus DBD ke dalam Excel. Isikan tabel name, kemudian luas wilayah,
lalu ada jumlah penduduk, kemudian ada kepadatan, lalu ditambah kasus DBD. Kita isi terlebih dahulu dari Kelurahan Cepoko hingga Sumorejo. Pastikan yang ada di atribut data dan dengan di Excel itu namanya sama. Cepoko untuk luas wilayahnya 2,80, untuk jumlah penduduknya 3.320, untuk kepadatannya 1.185,71, dan untuk kasus DBD-nya kita bisa melihat di file Excel. Untuk Cepoko, jumlah kasus DBD-nya ada 1. Berikut data Excel yang telah dibuat dari nama, luas wilayah, jumlah penduduk, kepadatan, dan kasus DBD berdasarkan data atribut yang ada di QGIS. Lalu save data Excel tersebut. Setelah itu, klik data atribut yang tadi. Jangan lupa di data atribut kita pilih new file, lalu namanya kasus DBD. Lalu klik OK. Tambahkan kasus DBD menurut rekap data Excel seperti berikut. Berikut data atribut yang telah dibuat dari nama, luas wilayah, jumlah penduduk, kepadatan, dan kasus DBD. Setelah itu, save data atribut. Setelah itu, lakukan join tabel pada QGIS. Caranya yaitu klik menu plugins, lalu pilih manage and install plugin, lalu di bagian search pilih spreadsheet. Bagian spreadsheet ini lalu di install. Setelah terinstall seperti ini, lalu kita close. Setelah kita install plugins, lalu klik layer pada menu toolbar. Setelah itu klik add layer dan klik add spreadsheet layer. Di bagian file name, kita cari file data dari kasus DBD tadi. Kita pilih open. Setelah ada tampilan data Excel seperti ini, lalu klik OK. Di sini pada layar akan tampil kasus DBD. Setelah itu, pada peta Kecamatan Gunung Pati, kita klik kanan, pilih Properties, pilih pada menu Joins, lalu klik tanda tambah yaitu Add New Join. Kemudian pada Join File kita centang, dan kita centang juga untuk kasus DBD tersebut, dan Custom File
name prefix. Lalu klik OK. Setelah itu klik apply dan OK. Kemudian untuk soal nomor 4, lakukan styling pada peta dengan menggambarkan kepadatan penduduk terhadap kasus DBD. Pada peta Kecamatan Gunung Pati, kita klik kanan, lalu copy layer. Setelah itu, klik kanan, paste layer group. Di bagian paste layer ini yang sudah dipaste, kita klik kanan, lalu pilih properties, lalu pilih label, single labels, tetap single labels. Untuk value, kita pilih kasus DBD, dan kita pilih placement. Untuk modenya, kita pilih yang horizontal. Lalu klik apply dan OK. Berikut kasus DBD, angka kasus DBD yang terdapat di kelurahan yang ada di Kecamatan Gunung Pati. Kemudian kita copy paste lagi pada peta Kecamatan Gunung Pati yang atas, copy layer, lalu klik paste layer. Kemudian pada peta Kecamatan Gunung Pati yang paste bagian kedua, kita klik kanan, pilih properties. Lalu pada bagian label, kita pilih no label, lalu kita klik apply dan OK. Setelah itu, pada bagian sama seperti tadi, yang paste peta Kecamatan Gunung Pati yang kedua itu, klik kanan, properties, kita pilih simbol, lalu untuk single symbol kita pilih kategoris, kemudian untuk value kita pilih yang kasus DBD. Setelah itu klik classify, kemudian klik apply dan OK. Setelah itu, di peta ini kan belum ada warna setiap kasus DBD-nya. Kita pindahkan peta kecamatan ini ke atas. Seperti ini. Berikut styling dari peta Kecamatan Gunung Pati. Setelah itu lanjut ke soal nomor 5, yaitu lakukan komposer pada peta dengan output PNG dan PDF. Selanjutnya, untuk cara komposer, yaitu klik project, kemudian pilih new print layout. Setelah itu, tulis nama peta Kecamatan Gunung Pati, lalu klik OK. Setelah itu, di bagian Add Map, klik di bagian Add Map, tarik garis dari pojok atas sampai dengan pojok bawah, lalu lepaskan. Berikut gambar peta. Setelah itu, untuk menambah tulisan, untuk menambah judul, kita bisa klik pada bagian Add Label. Setelah itu, bisa disesuaikan judul tersebut. Bisa tarik judul dari sini hingga
Kemudian tulis judulnya di bagian item properties. Yang Lores Ipsum itu bisa diganti dengan judul yang dimau. Setelah itu, untuk memperbesar tulisan tersebut, kita bisa tarik ke bawah, lalu klik pada bagian font, lalu akan keluar untuk ukurannya. Ini bisa ditebelin menggunakan bold, lalu klik OK. Setelah itu klik font lagi, lalu pilih size. Saya klik OK. Seperti berikut. Setelah itu bisa untuk menambahkan add legend. Di sini tarik garis ke bawah. Lalu lepaskan. Lalu tambahkan add scale bar. Di bagian sini kita tarik garis, lalu lepaskan. Nah, itu bisa tambahkan untuk add north arrow untuk kompasnya. Kita tarik garis, lalu bisa klik add simbol. Kita bisa untuk memilih simbol-simbol tersebut. Seperti ini. Kemudian bisa juga untuk menambahkan logo Kota Semarang, yaitu klik add picture, kemudian tarik garis dari sini, sampai sini, lalu klik raster image, klik browse, klik logo Kota Semarang, lalu open. Sesuaikan besar kecilnya. Untuk menulis bisa klik pada add label, lalu di bagian item properties bisa tuliskan nama serta name. Setelah itu bisa ganti font, pilih font, lalu pilih font stylenya apa, lalu bisa pilih size, kemudian klik OK. Berikut peta persebaran kasus DBD di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang tahun 2022. Di dalam gambar tersebut ada yang tidak terdapat kasus jumlah DBD, yaitu Kelurahan Nongkosawit, Kelurahan Gunung Pati, dan Kelurahan Pelalangan yang ditandai dengan warna hijau. Sedangkan untuk jumlah kasus DBD berjumlah 1, yaitu ada Kelurahan Cepoko,
Kelurahan Pongangan, Kelurahan Mangonsari, dan Kelurahan Pakintelan yang ditandai dengan warna ungu. Kemudian ada jumlah kasus DBD berjumlah 2, yaitu ada Kelurahan Kandri, Kelurahan Sadeng, Kelurahan Sekaran, Kelurahan Kalisegoro, Kelurahan Ngijo, dan juga Kelurahan Patemon yang ditandai oleh warna orange. Kemudian ada jumlah kasus DBD yang berjumlah 3, yaitu ada Kelurahan Sukorejo dan Sumurjo yang ditandai dengan warna biru. Selanjutnya terakhir ada jumlah kasus DBD berjumlah 5, yaitu ada Kelurahan Jatirejo yang ditandai dengan warna biru. Setelah itu, save project tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya klik layout, lalu klik export as image, save gambar, dalam bentuk format PNG, lalu klik save. Berikut yaitu file peta persebaran kasus DBD di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang tahun 2022 dengan format PNG seperti berikut ini. Dan peta persebaran kasus DBD di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang tahun 2022 dalam bentuk PDF seperti ini. Sekian video penggunaan Kikis dalam pembuatan peta digital yang memuat informasi kesehatan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.